Sobat Learner, selamat datang kembali di Water and Renewable Energy Learning Podcast. Let's talk, transform your mind, transform your life. Pada hari ini kita akan membahas mengenai feasibility study atau biasa disebut studi kelayakan lah. Nah, hari ini kebetulan saya ditemani oleh kakak-kakak senior nih dari divisi pengembangan usaha yang udah paham banget lah ini mengenai feasibility study ini. Di sini ada kakak Radit, ada kakak Maman, ada kakak Wahyudi nih. Kakak-kakak ini sebenarnya udah berapa lama sih di PJT? Dari yang paling ini dulu nih. Paling suhu. Paling senior ya. Paling suhu, iya. Paling veteran. Oke, baik. Terima kasih nih Kakak Maria nih. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wahyudi. Kebetulan saya masuk di PJT itu 16 Januari 2001. Kalau sekarang 2024 berarti ya udah 23 tahunan lah ya, masih junior lah. Junior. Udah veteran banget sih sebenarnya. Kebetulan saya selama di PJT itu ditempatinnya banyak muter nih saya nih. Di luar, malah ada sebagian di luar dari bidang pendidikan saya. Pertama kan tempatkan di Renstra, kemudian ditempatkan di Elite Bank juga pernah, terus ditempatkan jadi asistennya Pak Dirut juga pernah, kemudian dikembalikan lagi ke Litbang, dari Litbang kemudian tempat lagi ke SDM ngurusi organisasi. Nah, kemudian tahun kemarin tuh 2 tahun yang lalu tuh dikembalikan lagi di divisi pengembangan usaha sampai hari ini. Jadi gitu Kak Maria nih sekilas mengenai diri saya gitu. Berarti udah apal banget lah ya, udah di Renstra, di Litbang, di DPO, udah inilah tentang pengembangan usaha ya? Tentang ya, kalau dari pengalaman memang lebih kaya, tapi kalau ahli belum ya. Karena kan kita masih banyak belajar lah kan gitu kan. Karena belajar itu kan harus terus menerus ya, dimanapun kita ditempati ya. Yang penting kita belajar gitu. Kalau Kakak Maman nih, udah berapa lama sih di PJT? Iya, Kak Maria, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Maman Sudarman. Kebetulan saya masuk PJT itu tahun 2019, tepatnya tanggal 16 September 2019. Jadi belum terlalu lama, masih baru. Oh, masih baru. Pertama kali ditempatkan itu di divisi SDSDL. Oh, Opsdal ya? Opsdal. Kemudian 3 bulan kemudian ditempatkan di DPU sampai sekarang. Berarti udah berapa lama di DPU? DPU sekitar 4 tahun. 4 tahunan. Pemain lama dia berarti. Alhamdulillah dari awal DPU terbentuk sampai sekarang masih di DPU. Betul. Pendiri ya berarti ya? Founding father. Founding father. Tapi bidangnya kebetulan bukan bidang litbang, tapi bidang perencanaan. Bidang perencanaan. Begitu, kalau Kakak Radit gimana nih? Oke, perkenalkan nama saya Eraditya. Saya masuk ke PJT 2 tuh tahun 2017. Nah, pertama masuk saya ditempatkan di Bendungan. Kemudian 9 bulan kemudian saya dimutasi ke Opsdal. Nah, pernah nih bersama Kakak Maman juga nih. Bareng ya? Bareng di bagian kita tuh perencanaan ya, Man? Perencanaan dan pemeliharaan. Nah, setelah itu pindah ke Sekper, seperti Pak Wai pernah juga sebagai PA direksi. Kemudian setahun setengah kemudian ya saya pindah ke DPU. Sekarang bareng Kak Wai dan balik lagi sama Kak Maman. Baik lagi kita jadi apa ya? Kolaborasi lagi. Chemistry-nya udah deket banget lah ya. Udah deket. CLBK ya. CLBK gitu benar-benar. Berarti kakak-kakak ini udah paham lah ya mengenai studi kelayakan itu apa sih gitu, dan apa sih manfaatnya tuh apa sih gitu, maksudnya udah ngelotok lah ya tentang itu ya. Bisa diceritain nggak? Maksudnya apa sih sebenarnya studi kelayakan itu? Wawai emang nggak yang paling senior nih? Yang paling tunggu dulu nih Kak Maria sendiri. Oh iya benar ini nih sebagai hostnya, betul. Saya Maria Ulfa dari divisi supervisi teknik. Saya masuk PJT itu dari bulan Juli
2022. Saya paling junior kan, berarti di sini ya. Paling muda. Tapi umur belum tentu sih. Enggak dong. Berarti saya baru mau 2 tahun di sini. Dan masih di supervisi teknik. Baru 1. Iya. Belum kemana-mana. Nanti pasti kemana-mana. Ya, nanti. Ya pasti nanti lihat aja. Iya sih ya, melihat senior-senior ini ya. Ya, kembali lagi nih ke studi kelayakan. Ke feasibility study. Apa sih feasibility study itu? Feasibility study atau studi kelayakan ini ya, secara umum ya, secara ini itu adalah suatu analisis yang mendalam yang dilakukan itu untuk mengevaluasi semua aspek penting dari suatu proyek. Nah, apa aja sih yang harus dianalisa? Misalnya contohnya seperti aspek legalitas, aspek teknisnya, aspek sosial ekonomi, manajemen, keuangan, serta pemasaran. Nah, sebagai contoh gini deh, sebagai Cina nih, misalnya nih, Kak Radit nih, ya kan mau beli HP nih. Pertimbangannya apa aja sih Kak Radit? Kalau saya pribadi ya Kak W ya, HP sesuai kebutuhan. Tapi untuk pribadi saya ya, yang jelas pertama dia mumpuni, performanya gimana, sama terutama ini nih, yang kameranya bagus atau enggak. Ya selain hobi juga fotografi, ya dikit-dikit main game lah ada lah. Jadi ya mau nggak mau sesuai dengan kebutuhan ya itu paling. Dan saya melakukan ya riset juga, mesti ngecek itu kok. Oh HP apa sih yang cocok buat saya gitu. Jadi menganalisa juga speknya apa gitu ya, harga perbandingan harga. Harga yang paling pasti sih mereknya gitu ya. Kalau harga cocok worth it ya udah gitu. Oh, baik. Nah, itu kan kalau dari Kak Radit nih. Kebetulan nih Kak Maman juga seneng touring nih pakai motor nih kan. Kalau touring pakai motor kan perlu kendaraan yang mumpuni nih atau yang layak nih untuk touring nih. Nah, kalau Kak Maman kalau misalnya membeli kendaraan untuk touring motornya, pertimbangan apa aja nih yang perlu maksudnya yang sesuai kebutuhan Kak Maman nih? Aduh, kalau touring ya Kak Wai. Kalau touring itu biasanya yang saya persiapkan pertama kali itu yang dilihat kendaraannya itu adalah tenaganya dulu. Dari powernya dulu nih, ini mencukupi apa enggak gitu. Jangan sampai nanti ketika udah berjalan, udah mau touring, sensor motor kecil kita malah ketinggalan gitu, ketinggalan rombongan. Nah, selain dari segi tenaga juga kenyamanan mungkin ya Kak Wai ya. Jadi dilihat juga suspensinya gimana-gimananya gitu. Jadi mungkin dari 2 faktor itu sih kalau menurut saya. Jadi kenyamanan sama powernya gitu. Anak motor banget nih. Terus yang enggak banget juga sih. Nah, sekarang ke Kamaria nih. Kalau cewek kan biasanya nih ya suka skincarean supaya ini. Nah, kalau milih skincare tuh pertimbangannya apa nih supaya menurut kamera, ini layak untuk saya nih untuk dipakai skincare ini gitu contohnya. Kalau skincare ya, yang pertama kebutuhannya buat apa ya, misalnya buat jerawat atau buat apa, kebutuhan yang aku butuhin apa gitu. Yang kedua yang pasti ke biaya sih ya. Karena ya kan itu major ya. Worth it atau enggak gitu. Iya, kalau ternyata terus lanjut lagi ini izin. Hukum kan, betul, maksudnya kalau udah BPOM apa belum gitu kan? Iya, sudah standar BPOM iya, dulu, kalau misalkan gitu ya, karena dari segi kesehatan. Iya, niatnya kan untuk memperbaiki betul, ini. Nanti malah merusak ini ya, malah kebalikannya. Kalau nggak sesuai standar. Jadi itu paling sih. Terus kalian pasti tanya, kenapa sih saya nanyakan itu? Iya apa nih, sih? Mau ke arah mana nih? Kaitannya apa sih sama MS? Hubungannya apa gitu kan? Jadi dari apa yang tadi kakak-kakak jelaskan nih, Kak Maman, Kak Radit, Kak Maria, itu adalah salah satu bentuk analisa untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan. Nah, itu adalah sama dengan feasibility study. Jadi dalam satu feasibility study, kalau kita ingin menginvestasikan atau mungkin kita harus mempertimbangkan banyak faktor kan. Seperti tadi Pak Radit kan, aspek kameranya harus bagus, itu sama tadi tenaga motornya. Nah, itu dalam dalam studi kelayakan hal-hal seperti itu yang akan dianalisa, yang tadi saya terangkan seperti legalitas, aspek sosial, ekonomi, keuangan. Nah, tujuannya apa sih? Kalau untuk FS itu sendiri, betul. Nah tujuannya menentukan
apakah proyek tersebut layak. Nah, dari kalau tadi Mas keterangan Kak Radit nih, layak nggak sih saya beli handphone itu dengan tujuan saya? Nah, seperti itu. Kemudian dari segi ekonomi, kan dari teknis atau operasional, finansial tadi Kak Maria jelaskan dari segi finansial saya mencukupi nggak saya membeli itu. Nah, seperti itu tujuannya. Kemudian tadi Om Maman kan dari operasionalnya, kalau saat touring ini mampu nggak nih motornya diajak touring jauh gitu. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kakak-kakak tadi terangkan itu sebetulnya itu adalah FS dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sadar, kakak-kakak ini sudah menerapkan FS dalam studi kehidupan kelayakan betul, terhadap apa sesuatu yang ingin dimiliki. Begitu. Nah, hubungannya kalau sama perusahaan besar atau seperti PJT, apa sih yang perlu diperhatikan dalam tadi menganalisa studi kelayakannya di komponen komponen utamanya itu apa gitu ya? Nah, secara umum komponen utama dalam studi kelayakan itu kalau di perusahaan besar, apalagi di PJT gitu seperti kita ini, yang pertama itu analisa finansial. Apa sih analisa finansial? Yaitu dia akan mengevaluasi bagaimana keuangan proyeknya, termasuk nanti proyeksi pendapatannya gitu. Terus dari mana kita membiayai proyek tersebut, misalnya sumber pendanaannya betul, Kak Maman sebenarnya apa pakai dana sendiri atau pinjam ke bank gitu, atau kita joint venture dengan perusahaan lain untuk membiayai hal tersebut. Nah, yang kedua itu analisa teknis. Jadi dalam analisa teknis itu kita akan menilai terhadap aspek teknisnya dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam satu proyek tersebut gitu. Jadi misalnya bagaimana sih kalau kita membangun spam nih, aspek teknisnya apa, infrastruktur apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu dikaji. Serta teknologinya juga betul, teknologinya seperti apa. Nah, harus tepat guna ya Kak. Betul sekali Kak Radit. Nah, terus yang kemudian tuh analisa pasar nih yang nggak kalah penting nih. Jadi kan kalau dalam pengembangan usaha suatu proyek itu diperuntukkan untuk pengembangan usaha, pasti kan kita harus menganalisa pasar nih. Kita harus untung nih. Jadi apa sih yang dianalisa? Pemahaman tentang ukuran pasarnya. Jadi pasarnya nih luas atau sempit gitu. Kalau luas kita bisa mempertimbangkan, oh nanti proyek kita akan sesuai dengan pasar yang ada seperti itu. Jadi nggak boros nih bikin sesuatu proyek gitu kan, nanti udah bikin suatu proyek besar tapi pasarnya kecil. Itu kan itu nggak betul kan. Terus kemudian permintaan tadi permintaannya. Kemudian kita juga menganalisa pesaing di lingkungan sekitar kita di proyek yang sama gitu ya. Kan alhamdulillah nih kalau di PJT pesaingnya agak sedikit nih. Bahkan nggak ada. Nggak ada pesaingnya. Makanya sebetulnya kita diuntungkan nih kalau masalah pesaing gitu ya. Terus gimana sih potensi pertumbuhan pasarnya gitu. Jangan-jangan kita bikin proyek tapi pertumbuhan pasarnya stagnan gitu. Buat apa juga kan gitu. Betul, nah, yang kemudian yang nggak kalah penting nih analisa sosial nih. Jadi kalau kita membuat suatu proyek itu kita analisis dampak sosial terhadap lingkungan dari proyek itu apa sih? Misalnya apakah kita dari proyek itu bisa memberdayakan masyarakat setempat gitu, sosial tempat gitu kan? Apa kita bisa menciptakan lapangan kerja baru terhadap nah itu salah satu komponen utama juga dalam penyusunan studi kelayakan. Berarti harus memberikan manfaat buat diri sendiri dan juga buat lingkungan. Betul gitu Kak Maman. Terus terakhir nih nggak kalah penting juga analisa lingkungan. Apa sih yang dinilai atau dianalisa terhadap proyek terhadap lingkungan itu? Satu, pengaruh proyek itu terhadap lingkungan nih apa? Jangan-jangan kita bikin proyek memang untung besar nih ya, tapi dampaknya terhadap lingkungan jadi kerusakan. Jadi merusak lingkungan Betul. Jadi keuntungan yang didapat nggak sebanding dengan kerusakan lingkungan akibat proyek tersebut gitu. Jadi itu merupakan hal yang penting gitu. Harus tetap diperhatikan. Apa sih komponen utama ini? Kenapa sangat penting? Gitu kan? Karena dari komponen yang tadi saya jelaskan itu ya, ada berapa itu finansial, teknis, pasar, sosial, lingkungan, itu adalah sebagai tool, suatu tools untuk baik itu si investor, nanti si bank pemberi dana, pemerintah tuh mengambil keputusan yang tepat terhadap proyek tersebut, apakah proyek itu layak
untuk Lanjutkan. dilanjutkan Atau kalau pemerintah misalnya apakah proyek itu layak untuk diberi izin operasinya dan seperti itu. Kak Radit, gitu. Dari saya gitu Kak Maria, kalau secara mendasar apa sih studi kelayakan itu? Nah, gitu mungkin aspek-aspek mungkin dari kakak-kakak yang lain kalau mau ada nambahin menurut pengalaman kakak-kakak gitu. Oke, mungkin saya nambahkan ya Kak Wai ya. Siap. Untuk analisis pasarnya nih, analisis pasarnya itu kan ada beberapa langkah ya, ada beberapa langkah. Mungkin saya bisa sebutkan satu persatu. Yang pertama itu analisis target pasar. Betul seperti yang Kak Wai tadi sebutkan, target pasar harus identifikasi pelanggan yang potensial. Terus karakteristik mereka seperti apa, terus demografinya, terus psikografinya dan perilaku pembeli target yang kita targetkan ini. Kemudian ada permintaan pasar, betul, analisis permintaan pasar melibatkan permintaan saat ini dan di masa depan untuk produk atau layanan target marketing. Ini dapat dilakukan melalui survei riset pasar ya kakak-kakak semuanya. Kemudian bisa melakukan FGD juga dan riset sekunder. Kemudian yang ketiga nih, nggak kalah pentingnya, kita cek ada pesaing atau enggak. Betul kata Kak Wai tadi, pesaing kita. Identifikasi para pesaing yang ada, kemudian potensial di pasarnya seperti apa, kemudian kita analisis kekuatan, kelemahan dan pangsa pasar si pesaing itu. Terus yang keempat itu ada market sizing dan analisis pertumbuhan. Pertumbuhan kira-kira si produk yang kita nanti sajikan itu lama nggak di pasaran, istilahnya tuh tumbuh nggak, berkembang nggak gitu. Apakah seperti yang tadi Kak Wai jelaskan hanya stuck beberapa bulan saja ya percuma gitu kan. Nah kemudian analisis pemasaran. Nah ini lebih ke rencana terkait penetapan harga, distribusi, promosi, dan branding. Dan yang terakhir tidak kalah penting dan mungkin sekarang udah dilakukan di teknologi yang sekarang ya, karena sekarang tuh kan udah ada teknologi AI kan, lebih mudah lah untuk istilahnya tuh menganalisis, terus mempengaruhi permintaan, kemudian layanan. Ya dari teknologi itu kita bisa menggunakan untuk menganalisis pasar yang ada. Berarti mempermudah gitu ya, mempermudah. Jadi tool buat bantu analisis kita. Buat bantu analisis kita juga. Bisa pakai AI ya seorang bisa, ya? Bisa. Ya. Berarti jadi Kak untuk membuat atau menyusun dalam FS ini, berarti hal yang pertama kita lakukan itu secara umum itu bahwa kita itu harus mengidentifikasi target kita dulu. Target kita dulu, betul. Targetnya dapat atau enggak, siapalah gitu. Target marketing kitanya, betul. Baik. Selain analisis pasar tadi kan ada beberapa lagi tuh. Kak Radit, ada kalau saya tadi sekitar 5 atau 6 komponen lagi gitu kan aspeknya. Iya. Itu kan tadi pasar udah dijelasin. Yang operasional dan teknis mungkin. Selanjutnya. Mungkin untuk operasional dan teknis ya. Ini ditujukannya itu pertama untuk menentukan lokasi. Yang tepat, baik untuk lokasi si pabriknya, gedungnya, cabang maupun kantor pusatnya. Kemudian dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksinya sehingga dapat memberikan efisiensi agar biaya tidak membengkak. Kemudian dapat menentukan teknologi yang tepat guna. Nah, untuk menjalankan si produksinya itu juga sendiri. Kemudian metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Dan yang terakhir, kita dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, mungkin itu dari segi operasional teknis ya, secara gambaran secara globalnya lah gitu. Berarti Kak Radit, kalau misalkan saya kaitkan dengan tadi pengalaman saya ketika mau touring gitu kan, persiapan yang diperlukan untuk menentukan spek motor dan lain-lain itu berarti udah masuk ke di sini ya? Udah masuk ke operasional dan teknis ya, analisis kelayakan operasional dan teknis. Betul Kak Maman. Ya. Kalau selain tentang apa tadi kan udah pasar ya, pasar kan tadi menentukan ini mau kemana, mau dijual kemana, kondisi di pasarnya gimana gitu kan. Tadi pesaingnya, kemudian tadi operasional teknisnya seperti ada lokasinya. Iya, ini udah spesifik, udah mulai ke produk kitanya nih. Digunakan, terus kapasitas
produksi produksinya, ya termasuk. Jadi seberapa besar nanti proyek itu akan kita bangun gitu Ya, ya. betul. Ya. Benar-benar. Jadi wah, cukup menarik nih Kak Radit menerangkannya nih. Jadi lebih mendetail ya. Iya, udah Iya. udah siap buka perusahaan nih. Insya Itu Allah. berapa itu? Pasar sudah dibahas tadi Pasar sama udah. Kak Radit. Pasar Tadi sudah, operasional operasi teknologi. sudah. Sekarang sudah. organisasi Selanjutnya dan lagi organisasi. SDM. Coba sebagai orang yang pernah di SDM nih. Oh gitu ya. Kakak, kalau Waduh, ini iya, bisa Kak nggak nih Wayne bantu lebih pengalaman bantu nih, jelasin? Yang dimaksud dengan analisa kelayakan organisasi adalah untuk kita mengidentifikasi potensi masalah nih dan risiko yang terkait dengan struktur organisasi dan sumber daya manusianya nanti di proyek tersebut serta bagaimana sih nanti kita memitigasi risikonya, terus strateginya akan seperti apa apabila kita menjalankan proyek tersebut, karena proyek akan jalan kalau sumber daya manusianya baik atau betul. tepat terhadap proyek tersebut. Misalnya kalau kita mau bikin spam ya orang-orang yang ahli dalam bidang spam lah yang akan kita pilih untuk menjalankan proyek tersebut, seperti itu Kak Maria ya. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan atau tahapan apa aja sih yang diperlukan untuk menganalisis kelayakan organisasi dan SDM? Yang paling penting pertama itu adalah identifikasi struktur organisasinya. Jadi proyek tersebut nanti dalam proyek itu kita harus mengidentifikasi struktur organisasinya. Jadi bagaimana menilai organisasi yang tepat yang akan dibutuhkan dalam proyek tersebut, dalam proyek tersebut kalau ini udah mulai jalan ya, gitu kan. Ini mencakup misalnya. Berarti untuk tiap-tiap proses rencana bisnis atau rencana proyek itu berarti strukturnya itu beda-beda gitu ya Kak Wai? Strukturnya beda-beda. Jadi tergantung proyek dan bisnisnya yang jadi setiap struktur itu harus melaksanakan bisnis prosesnya secara efektif. Jadi struktur organisasi itu akan menentukan efektif atau optimalnya satu bisnis proses di proyek tersebut. Misalnya, jadi garis komandonya nih, pelaporannya seperti apa, proses keputusannya seperti apa. Mungkin nanti di bagian operasional strukturnya harus cepat, organisasi nggak banyak birokrasi gitu kan. Itu harus diidentifikasi, atau mungkin nanti pada saat di bagian pembayaran di keuangan itu kan harus lebih hati-hati kalau kita membayar kan strukturnya harus berlipat nih GCG-nya gitu kan, memastikan apa yang nanti kita keluarkan itu benar dengan apa yang kita keluarkan hasilnya gitu. Jadi struktur itu difungsikan atau didasarkan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing departemennya atau unit kerjanya kalau di kita gitu. Nah itu adalah bentuk yang dinamakan identifikasi struktur organisasinya gitu, macam-macam ya. Nanti apakah ini struktur organisasinya itu sifatnya delegasi atau langsung gitu jenis pelaporannya. Jadi seperti itu Kak Radit, Kak Maria, Kak Maman. Terus yang kedua, nggak kalah pentingnya juga analisis kebutuhan SDM-nya. Oh iya betul. Jadi di analis apa sih kebutuhan sumber daya manusianya gitu loh. Ini keahlian apa yang diperlukan dalam proyek tersebut. Terus kemudian berapa banyak yang dibutuhkan dalam satu proyek tersebut, gitu kan. Terus perencanaannya nanti kedepannya pengembangan si SDM-nya itu karena kan usaha bisnis itu kan selalu berkembang, makanya itu udah direncanakan dalam analisa kelayakan dari awal. Jadi kita tahu nih, jadi jangan sampai kita terima tapi nggak cocok. Bingung ini tempat ini mana nih? Nah, tidak optimal gitu. Betul. Malah nanti membebankan beban SDM-nya nih. Jadi naik ya. Jadi ini penting nih analisa kebutuhannya. Jadi kan kita menilai kebutuhannya. Contohnya misalnya di analisa jabatan nih ya, dalam operasional misalnya kita butuh pegawai 5,5, kan nggak mungkin kita setengah. Emang ada ya setengah ya? Di analisa kebutuhan itu nanti dipertimbangkan nih. Ini 5,5 yang memenuhi setengahnya bagaimana? Kalau kita meng-hire orang baru, nggak mungkin. Kan bukan nggak mungkin, jadi nggak efektif. Karena setengahnya dia akan menganggur jam-jamnya gitu. Jadi gimana caranya? Kita efektifkan nanti yang setengahnya dengan pemakaian misalnya
jam lembur. Jam lembur. Oke, atau mungkin Nah, nama job desk mungkin yang ya. baik. Jadi dia bisa menyelesaikan setengah, cukup dengan 5 orang, cuman nanti untuk pemenuhan setengahnya lagi dengan pemakaian jam lembur gitu. Jam Seperti kerja itu. ditambah, Jadi betul, lebih ya. efektif, lebih baik kita membayar uang lemburannya sih daripada kita membayar satu Satu orang orang lagi. lagi. Oke, iya, iya. benar. Itu seperti itu Iya, analisis iya. kebutuhan SDM-nya gitu Ada loh. trik-triknya berarti ya kawan ya. Betul. Gitu. Jadi kan simpel lah gitu Iya. kan, tapi perlu diperhatikan, Perlu diperhatikan, nanti karena iya. SDM yang tidak tepat atau yang terlalu gemuk, terlalu banyak itu akan membebani operasional perusahaan. si proyek tersebut ya, perusahaan Biaya tersebut, lagi ya, biaya baiknya lagi. ya. Jadi mubazir lah istilahnya kan. Harusnya bisa dialokasikan ke pos-pos yang lain anggarannya supaya keuntungan laba proyeknya menjadi besar, jadi mubazir Iya. gitu. Yang ketiga nih, yang tadi itu analisis kondisi saat ini seperti itu kan, tadi kebutuhannya 5,5 gimana nih gitu kan tadi udah saya. Kemudian yang keempat nih, mengembangkan rencana kebawaan tadi yang saya bilang. Oh iya. Ini Pengembangan talent ya. betul. Jadi karir path nih, seorang Iya. kalau udah ditempatin di situ nih, Nah, ya maksudnya ke depannya kan perusahaan berkembang nih. Jangan sampai SDM-nya nggak berkembang, nggak mengikuti Iya. kebutuhan perusahaannya Perusahaan. dalam mengembangkan bisnisnya gitu. Jadi itu harus kita analisa itu ke depannya. Misalnya nanti kalau memang misalnya kebutuhannya meningkat nih SDM-nya ya, jadi kita harus strategi rekrutmennya di tahun berapa si proyek ini Iya. akan merekrut Baru pegawai yang lagi. baru, atau misalnya kalau tidak merekrut misalnya ada teknologi baru, Pelatihan gitu betul, ternyata. mana rencana pelatihannya Masuk ke seperti situ ya apa, ternyata masuk ke udah, situ. udah direncanakan dari awal ya Betul. mestinya. Jadi FS itu menganalisa berbagai aspek. Iya. Sedetil itu Sedetil ternyata itu ya. Harus aspek. detail. Karena Iya. karena kalau namanya visibility Visibility tadi ya, study. kelayakan ini harus Layak harus atau semuanya enggak, gitu. aspek semuanya itu harus layak gitu. Kemudian yang kelima itu identifikasi masalah potensial. Apa sih masalah potensial gitu kan? Ya itu tadi, ke depan kan perusahaan selalu berkembang ya. Jadi Iya. kita harus mengidentifikasi potensi-potensi masalah yang akan Terjadi, di ya. depan. Misalnya, ke depan ternyata struktur organisasi yang kita rencanakan saat ini nih udah nggak cocok nih, Iya. ya kan? Harus ada perubahan Ada nih. perubahan. Dioptimalisasi nih. Harus bisa beradaptasi lah dengan Betul, perkembangan harus zaman. direstrukturisasi nih, seperti itu kan. Kayak kita nih kalau di PJT kan sering kan kita Ya. namanya reok nih, Reok. reorganisasi nih. Nah, Reorganisasi. tujuannya itu Heeh. kita selalu mengidentifikasi masa-masalah yang akan terjadi kemudian potensi gitu, seperti itu. Nah, terus yang kedelapan, penentuan strategi organisasi dan coba. Nah, setelah kita mengenai masalah ini, organisasi yang baru dibentuk tadi atau sesuai dengan kebutuhan itu diuji coba dulu nih. Iya. Dicoba gitu ya, dimitigasi, Sesuai atau nggak dimitigasi, sesuai apa ya. enggak, Oh, seperti berarti itu. Kawai ketika kita akan menyusun FS untuk bagian yang organisasi dan SDM ini, di awal itu kita udah merencanakan beberapa alternatif berarti ya Betul, Kawai, bukan cuma alternatif- satu alternatif aja berarti ya. Betul. Pada saat proyek itu pertama kali jalan, organisasinya akan seperti apa Iya. gitu. Iya. Setelah proyek itu berkembang, misalnya 5 tahun, 10 tahun kemudian, mungkin Jangka ada alternatif panjangnya ya jangka jadinya. panjangnya seperti apa. Secara teoritis seperti itu. Jadi kita bisa menilai, nanti larinya ke kebutuhan analisa finansial nantinya. Oh iya, pasti Lari ke pasti finansial. iya. Gitu. Karena kan kebutuhan SDM kan SDM. SDM itu kan beban ini ya, Beban operasi, beban personalia. personalianya itu kan menentukan nanti di analisa finansialnya seperti itu. Nah, dari itu kan kita tes tuh hasilnya seperti apa nih. Walaupun masih bentuknya asumsi ya, tapi kita tes gitu kan. Nah, setelah itu kita monitoring dan nanti tuh kalau walaupun tadi dalam perencanaan belum tentu kita monitoring, tapi nanti ke depannya kalau itu udah jalan itu harus dilakukan monitoringnya. Jadi apakah reorganisasi ini optimal apa tidak gitu. Betul. Kita memakai ini. Mungkin gitu. Nah, kan tadi udah banyak nih ya. Iya. Organisasi sangat Banyak. kompleks ya Iya ternyata. ternyata. Tapi kok Kak Maria nanya terus dari tadi ya. Kan aku yang paling junior di sini. Gak apa-apa lah nanya-nanya sama kakak-kakak. Ini kan salah satu komponen utama tadi ada analisis hukum nih ya. Oh iya, kelembagaan, hukum dan kelembagaan. Betul. Ah.
Setuju nggak nih kalau Kak Maria bilang? Ya kira-kira Ya, setuju. Apa sih analisis hukum itu Kak nah, Maria itu jawab deh. menurut Kak Maria lah gitu. Iya. Ini jangan kita aku mulu ya. jawab sesuai dengan, kan aku paling junior nih, jadi Oke. nanti mohon koreksinya nih ya Oke, dari siap. kakak-kakak kalau misalkan Iya. aku ini Ya ya. kita sama-sama belajar lah ya, Iya. kita juga masih belajar di sini. Kalau ini aku ya, kalau analisa hukum berarti tujuannya biar si project yang mau kita kerjakan ini itu tidak melanggar hukum yang Iya, pertama tidak kan, menyimpang, sesuai dengan betul. sesuai dengan peraturan yang Peraturan yang ada, berlaku, dengan ya. hukum-hukum yang berlaku lah, biar tidak ada resiko dituntut lah atau denda atau apalah itu. Berarti kan yang pertama tuh kita harus mengidentifikasi dulu nih si apa namanya project kita ini tuh bersinggungannya dengan peraturan apa aja. Izin-izin itu Iya, aturan iya sih. kan, kayak Iya. misalnya kalau spam izinnya izin kemana apa aja itunya harus diidentifikasi dulu kan, berarti Betul, dari betul. situ. Terus dari situ mungkin ke analisis ketinjauannya, meninjau dokumen-dokumen hukumnya, apa perjanjiannya, kontraknya, Iya. gitu-gitunya harus di apa dianalisis mendalam kali ya sama ahlinya. Iya. Dan yang selanjutnya lebih ke dari tadi udah udah diidentifikasi, dianalisis, terus habis itu dikembangkan strateginya biar gimana menghindari atau permasalahan yang tadi udah diidentifikasi di awal itu tadi, bisa dengan ke konsultasi ke ini hukum gitu. Pakar-pakar hukum. Pakar-pakarnya kan yang lebih inilah yang lebih paham dengan hukum gitu kan. Iya. Oke. Karena kan tujuannya kan pasti biar si program itu si project itu kan ini tidak lancar bermasalah, kan, ya, iya lancar, kan. betul. Kalau udah urusannya sama itu kan repot Kalau ya. project baru itu kan perizinan, Nah, itu. Ya, segala macam. itu kan perlu apa ya? Perlu aspek legal yang sangat kuat. Sangat kuat, gitu. Betul ya Kak Maria. Iya, Ya. betul. Ya makanya kan dari segi hukum ini juga kan mungkin saya tambahkan sedikit, kita tuh suka minta rekomendasi gitu Kak Wai, Kak Maria sama Kak Maman. Kalau di Rekomendasi kita ya dari- PJT ada rekomendasi dari misalkan Kejati gitu. Nah kira-kira ini legal opinion legal gitu ya. opinionnya Oh, iya, bermasalah atau enggak gitu kan. iya, Seperti baik, itu. Itu menjadi pertimbangan Jadi juga pertimbangan ya. juga, betul. Jadi biar memastikan supaya nanti proyek ketika itu proyek berjalan ini nggak ada masalah. Gak ada lagi. masalah sama sekali, Iya. betul Kak Jangan Maman. sampai terganjalnya di hukum gitu Iya, ya. benar. Karena Semua udah oke nih, pasar oke, teknis oke, operasional, SDM oke, tiba-tiba pas mau operasional, jalan bagian hukum. hukumnya kena. Ternyata nggak sesuai peraturan. Iya, ternyata nggak Izin-izin bisa. belum Iya. didapat. Bisa Nggak digagal. jadi. Bisa digagal kan, Betul betul. kan. Jadi mundur lagi nih Iya. proyek. Desain lagi dari awal berarti ya kalau Oh kayak iya, gitu. iya, iya. Berarti itu ya pentingnya analisa Hukum, ya. iya, betul. Benar. Nah kan udah tuh tadi pasar, operasional teknis, Hukum, Karena organisasi sudah. organisasi sudah. Satu lagi nih. Yang paling Yang penting paling nih. penting nih finansial nih. Coba siapa yang bisa jelasin? Finansial yang mungkin Finansial. Yang dari yang paling yang senior lah ya. paling senior Yang kayaknya. paling senior lah ya, yang bahas tentang finansial. Ya soalnya saya nanya. Balik kita Kembalinya ke saya lagi dong nih. Oke deh. Soalnya kayak dari tadi dari komponen yang pasar, dari yang operasional teknis, SDM juga tadi, Lari-larinya semua ke- baliknya ke ke finansial. finansial Finansial aja. juga, Hukum iya. juga tadi baliknya ke finansial Finansial. lagi. Mungkin bisa dikatakan ini intinya ya Kak Wai Intinya. ya. Ya, karena orang mengeluarkan duit harus tahu nih Iya. ya. Iya. Berapa sih duit yang dikeluarkan nanti? Sensitif ya kalau Sensitif finansial. masalah finansial tuh, Biaya betul. nih berapa sih nanti yang akan saya dapat kalau Iya. saya. Jadi betul Kak Maria, Kak Radit sama Kak Maman, analisa kelayakan finansial itu adalah apa sih analisa kelayakan finansial? Itu adalah proses ya untuk menilai atau menentukan proyek itu secara bisnis layak atau tidak gitu, atau secara finansial layak atau tidak. Tujuannya apa gitu dari proyek itu? Adalah untuk menentukan model bisnis yang akan direncanakan. Oke. Jadi misalnya tadi dari segi pembiayaannya akan seperti apa? Apakah mau patungan atau Oh, iya. mau joint venture atau mau apa gitu kan? Nah itulah hal-hal seperti itu yang akan dinilai. Kemudian terus dalam analisa kelayakan finansial apa aja sih yang Yang harus harus dipertimbangkan. dipertimbangkan. Ya seperti itu.
Itu banyak sih, contohnya antara lain ada net present value ya. Oh, NPV. NPV, Ya, tujuannya itu menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Dengan tujuannya apa? Supaya kalau NPV-nya positif, maka proyeknya dianggap layak. Bisa dilanjutkan lah. Dan gitu yang kedua, internal rate return atau IRR. Ya, bahasa Indonesianya itu bahasa gampangnya tingkat pengembalian. Kapan modalnya balik gitu. Iya, yang membuat NPV itu sama dengan 0 gitu. Jadi semakin tinggi IRR-nya nih, kita hitung nih, itu semakin baik kelayakan finansialnya gitu. Jadi semakin tinggi nilainya lebih dari 0, semakin layak gitu ya. Semakin layak, betul. Kemudian yang ketiga ini payback period atau waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi itu balik modal lah istilahnya gitu kan. Semakin payback periodnya pendek berarti semakin baik. Karena kita nggak perlu menunggu lama tapi uang balik investasi modalnya udah cepet gitu. Nah, betul. Bener Kak Radit nih. Karena kayaknya udah paham juga nih. Jual beli nih kayaknya. Jual beli. Kemudian terakhir analisa, bukan terakhir nih, analisa laba rugi nih. Apa sih kita analisa? Itu menilai potensi pendapatannya nih. Sama biaya operasionalnya. Masa kita ngeluarin proyek rugi terus kan nggak mungkin kan. Harus ada untungnya. Jadi itu dianalisa nantinya seperti itu. Kemudian analisa sensitivitas. Nah, apa sih analisa sensitivitas? Itu adalah mengukur perubahan variabel untuk finansial, misalnya perubahan harga, kenaikan pajak seperti itu, atau permintaan pembiayaan seperti itu, misalnya mau investasi. Nah, analisa ini sangat membantu dalam mengambil keputusan apakah proyek itu secara finansial layak dijalankan gitu. Jadi kamarnya seperti itu. Nah, terus perannya apa sih kelayakan misalnya dalam pengembalian keputusan bisnis? Nah, ini kan orang nanya nih, ngapain kita ngitung-ngitung dalam bisnis, apa sih ininya? Peran utamanya kelayakan itu. Peran utamanya adalah satu, penilaian potensi keuntungan dan risiko. Maksudnya analisa kelayakan ini bisa membantu kita dalam mengidentifikasi potensi keuntungan dan risiko yang terkait dalam suatu proyek bisnis gitu. Jadi kalau kita paham nih untungannya berapa nanti, risikonya seperti apa, si investor nih, yang akan membiayai proyek itu, dia langsung bisa dapat mengambil keputusan, oke lah saya akan membiayai proyek ini karena jadi jelas nih keuntungannya sekian, kembalinya sekian gitu kan, seperti itu. Jadi betul. itu tadi sebagai pendukung keputusan strategi gitu ya. Misalnya apakah bisnisnya nanti nih dilihat dari konteks, apakah nanti harus diperluas atau diubah gitu kan, atau kalau misalnya ternyata dihitung itu, ini nggak layak ya, harus dihentikan proyek tersebut gitu. Jadi jangan dipaksa nih. Makanya kita perlu analisa finansial seperti itu. Terus mengidentifikasi dan mitigasi risiko keuangan. Jadi gitu ya. Jadi kita mitigasi risiko apa, dampak potensial apa terhadap proyek tersebut, dilihat dari masalah finansialnya. Gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir tuh menentukan model bisnisnya. Jadi seperti yang tadi nih, model bisnisnya, pembiayaannya akan kita patungan atau kita mau pinjam dari bank sumber investasinya gitu kan. Tergantung porsinya bisa atau 30, kita membiayai sendiri gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan nanti dalam peran utamanya analisa finansial tersebut gitu. Jadi gitu. Berarti Kawai dari sekian aspek tadi yang dari awal mulai dari pasar terus sampai sekarang ke finansial itu bisa dikatakan bahwa hal pertama yang dilihat layak enggaknya itu berarti dari segi keuangannya berarti ya Kawai ya. Kayaknya orang fokus ke situ kebanyakan. Ke keuangan berarti. Cek finansialnya seperti apa ya. Betul. Seperti itu Kak Maman, kayaknya Kak Maman nih sering investasi nih, jadinya lebih memahami nih gitu. Sultan kayaknya dia nih. Makanya sering berinvest, nyari investor gitu ya Kak. Tapi kalau misalkan dari keuangannya gitu ya, misalkan setelah dianalisis, udah dianalisis semua nih dari pasar, segala macamnya tadi, teknis, operasional, ininya, ketika di finansialnya nggak oke, nggak dijalanin gitu jadinya ya? Layak lah, karena kan tadi kan salah satu
instrumennya kan kalau di PJT mungkin nanti Pak Maman ya, instrumen layak atau 3 proyek kalau dilihat dari analisa itu percuma ya, maksudnya gini, kita sudah tahu operasionalnya seperti ini, aspek hukumnya kita bisa jalan, tapi secara finansial pendataan kita buang duit tapi keuntungannya nggak ada gitu, buat apa gitu kan nggak ini. Nggak ada manfaatnya juga proyek tersebut gitu loh. Ngapain kita capek-capek buat proyek tersebut? Ya mending kita depositkan aja kalau kita punya uang kan. Betul ya. Kita nggak kerja apa-apa gitu kan. Secara finansial kalau nggak ada untung kita depositnya ke bank kan cukup. Kita lebih aman berarti ya lebih aman. Kita tidur di rumah uang tapi memang pendapatannya nggak sebanding kalau kita melakukan analisa proyek ini menempatkan anggaran ini satu investasi yang layak gitu. Karena kan dengan hitungan ini diharapkan dengan uang sebesar itu kita dapat nanti keuntungan yang lebih besar. Yang lebih besar ya. Seperti itu tujuannya. Ya makanya kan dalam analisa finansial ini kan kita cek yaitu proyeksi pendapatan dalam setahun ya KW ya. Terus disandingkan dengan beban. Nah, kira-kira kalau misalkan bebannya sama proyeksi pendapatan itu nggak signifikan, bukan nggak signifikan apa namanya itu nggak gedean cocok, bebannya gitu gedean ya. bebannya, terus ya buat apa diteruskan? Sodakoh itu. Ngapain kita membiayai suatu proyek yang akhirnya merugi terus? Iya. Ya logika sederhana lah gitu kan. Itu jadi tanpa harus menghitung NPV itu kalau udah tahu beban lebih besar daripada pendapatan ya buat apa gitu. Iya betul karena betul itu jadi Kamaman. Jadi memang di ujungnya itu dari analisa berbagai analisa dari studi kelayakan itu dari analisa apa tadi pasar operasional, risiko, terus hukum. Itu nanti muaranya ujungnya itu dievaluasi kelayakan finansialnya gitu. Gitu ya. Jadi memang salah satu yang penting dalam FS itu analisis finansialnya. Jadi orang yang investor nih akan melihat hal seperti itu. Wah, berapa uang yang saya investasikan, dapatnya berapa? Pasti dia langsung ke analisis. Nah, setelah ini finansialnya udah layak, terus yang lain baru lari ke lain. Oh, kita analisa lebih dalam. Secara hukum ini bisa dilaksanakan, secara SDM ini terpenuhi, ada secara teknis teknologinya juga ada gitu kan. Jadi orang lebih tertarik nih gitu. Pasti dilihat itu dulu. Terus kalau kita mau minjem bank juga dilihat dulu dari situnya. Oh ternyata ini proyeknya layak loh secara gitu. Jadi itu sih Kak Radit, Kak Maria sama Kak Maman kalau dilihat dari analisa finansialnya. Nanti saya nggak perlu nerangin nih NPV apa, IRR apa. Nanti itu boleh private sendiri itu nanti agak panjang ya. Bahasa teknis itu kan kawan nanti bisa indikator atau tuh yang ditentukan apa sih secara finansial itu layak atau tidak. Nah cara ngerumusnya tuh ya nanti teman-teman bisa lihat lah. Udah banyak rumus-rumus NPV. Bisa googling juga. Atau software yang udah jadi juga kan tinggal masukin nanti asumsi-asumsinya keluar tuh. Sekarang zaman digital sekarang lebih mudah gitu. Lebih mudah betul kawan. Tinggal kita menentukan persyaratannya gitu loh. Seberapa layak karena setiap perusahaannya kan beda-beda nih persyaratannya secara finansial. Misalnya IRR-nya harus berapa persen, berapa persen. Oh itu tuh berbeda-beda tiap tergantung dari perusahaannya yang akan atau tergantung dari investornya yang dia inginkan. Misalnya payback periodnya dia mau lebih cepat gitu, atau misalnya dia nggak apa-apa lama tapi untungnya ada gitu. Itu jadi tergantung ada stagingnya ya KW ya. Betul. Jadi bergantung dari si investornya atau tapi yang intinya bahwa tools untuk itu bisa kita pelajari gitu dengan mudah lah di internet. Jadi udah mudah lah gitu. Nanti seperti itu sih Kak Maria. Terus ini ada yang komponen paling terakhir nih tentang analisis risiko. Kan sekarang lagi ini banget nih manajemen risiko. Dari semua BUMN harus ada itu. Iya. Ini kira-kira siapa nih yang bisa jelasin tentang analisis risiko? Kalau itu Pak Maman nih. Iya, karena di DPU nih Pak Maman itu termasuk sebagai mungkin pas berarti nih ya pertanyaannya nih ya. Kak Maman nih. Gimana nih Kak Maman nih tentang analisis risiko? Gitu. Kalau terkait dengan analisis resiko, sebenarnya saya juga nggak terlalu memahami banget ya, cuma mungkin sedikit tahu lah karena emang
kebetulan dari tahun 2021 itu Menjalani sudah ya. mengelola menjadi Risk officer. di DPU, membantu risk owner di DPU. Jadi aspek terakhir di kajian ini, di kajian kelayakan ini adalah tentang bagaimana cara kita menganalisis risiko investasi yang akan kita jalankan. Jadi dari tadi mulai aspek pasar, terus aspek operasi teknis, aspek hukum, aspek keuangan, SDM, itu nanti akan bermuara di kajian risiko. Jadi nanti tiap aspek-aspek tersebut itu Ada dianalisis, risikonya, dimitigasi ya Mitigasinya. Resiko di aspek pasar apa, nanti dimitigasi. Mitigasi seperti apa. Diidentifikasi. Terus di bagian hukum, di bagian finansial, apalagi kan di bagian finansial merupakan salah satu yang paling penting mungkin ya. Riskan Vital ya, Paling paling vital ya. betul. Jadi Objek vital jadinya tuh. tahap kayak bendungan. Jadi untuk tahapannya sendiri itu adalah kita tahap pertama adalah mengidentifikasi dulu. Jadi di proses identifikasi resiko ini kita itu menggali apa aja sih kira-kira resiko atau masalah yang akan timbul dari masing-masing tadi aspek tersebut. Iya. Nah, kemudian kita analisis. Di proses analisis ini kita akan menentukan berapa besar nilai resikonya. Apakah resikonya termasuk tinggi? Ada beda ininya, klasifikasinya. ya. Nanti dari ranking itu, dari peringkat-peringkat itu kita bisa menentukan resiko mana aja sih yang perlu kita utamakan buat dimitigasi. Mitigasi ya. Dan tahap terakhir itu adalah mitigasi resiko. Jadi mitigasi resiko ini bahwa ketika kita udah menentukan prioritas mana aja yang mau dimitigasi, kita rencanakan nih mitigasinya apa. Misalkan di bagian Perlakuannya hukum, seperti apa ya, gitu misalkan ya. dari tadi Kak Maria menjelaskan tentang bagian hukum. Ternyata nanti akan timbul beberapa masalah terkait izin, apa terkait dengan aturan-aturan yang mungkin berlaku. Nah, nanti dimitigasi rencananya seperti apa gitu. Apakah kita mau meng-hire konsultan luar atau enggak kita mau tanya ke yang Lebih ahli. di bagian hukum gitu, mungkin seperti itu. Jadi perlakuan resiko itu nanti akan ada bagaimana strategi untuk pengelolaan Betul, resikonya kawan. gitu ya, Kak Maman Betul, ya. kawan. Jadi kita dari awalnya udah tahu nih project ini risikonya apa saja nih. Nah, Jadi kita Mitigasinya seperti apa? sudah dipersiapkan Iya. nih rencana perlakuan pengelolaan risikonya. Oh, seperti itu. Ya menarik ya, Kak Maman. Ya. Jadi boleh dikatakan indikator untuk menentukan apakah kajian ini layak atau tidak itu adalah dari keuangan sama resikonya ini kawan. Kalau keuangannya oke, resikonya besar, ntar dulu gitu ya. Hot ya. Hot dulu. Ntar dulu nih gimana nih? Kalau mitigasinya bisa ya udah lanjut gitu ya. Nah, Aman ya. betul Kak Radit, Kalau nggak betul. bisa dimitigasi ya buat apa gitu? Malah dia Tiba-tiba masuk penjara. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan uang, ternyata kita asumsikan bahwa ini akan menguntungkan, tapi nanti di resikonya. akhir kita juga malah kena masalah gitu kan. Atau enggak melanggar aturan lah, nabrak gitu mungkin itu nabrak, enggak betul. ini juga enggak etis juga gitu. Menarik benar-benar. Berarti memang penting ya risiko itu ya. Pantas aja ya sekarang tuh ya. Iya lagi. Iya, lagi booming banget. Semua aspek nih ya kita Harus mitigasi. berbasis resiko. Ya, berbasis etis gitu. Dan kita juga udah mitigasinya seperti apa gitu. ya syukur alhamdulillah di perusahaan kita juga udah mulai diterapkan Iya, manajemen risiko resiko ini ya. sudah. Sedang digiatkan. Lagi RKP kita juga sekarang RKP-nya berbasis Berbasis risiko betul. mesti banyak belajar dari Kak Maman nih. Iya Risiko nih. nanti. Bisa episode baru lagi nih tantangannya. Kamaman aja ya. Kamaman sendiri. Identifikasi resiko di perusahaan betul. Iya. Tapi berarti visibility study ini banyak ya manfaatnya. Maksudnya untuk project itu tuh banyak juga ya. Karena sedalam itu ternyata ya. Betul. Jadi semua aspek dalam proyek itu yang tadi disebutkan tuh dianalisa secara detail mendalam gitu. Jadi proyek itu akan berhasil apabila analisanya ini benar-benar detail dan mendalam gitu. Seperti itu, Kak. Jadi semua aspek itu dipertimbangkan, dianalisa. Gitu. Bukan hanya tadi memang utamanya kan keuntungan ya kalau orang mau proyek itu cuan lah gitu kan karena kita akan mengeluarkan ini kita dapat. Nah itu memang lebih orang pasti ngelihatnya ke analisa finansialnya. Tapi semua aspek itu akan mendukung proyek itu di analisa finansialnya gitu loh, bahwa percuma tadi kan Kawaman ya kita dapat untung tapi risikonya besar. Gitu. Tapi Kawai sebenarnya di manajemen risiko juga ada strategi
apabila kita ternyata ingin melakukan proses bisnis investasi itu pengen tetap kita paksakan, ada beberapa strategi dari di bisa manajemen risiko. caranya. Ada itu, salah satunya itu adalah penghindaran risiko. Oh, Oke. gitu. Gitu. Kalau Maksudnya penghindaran risiko gimana itu, tuh? kalau penghindaran risiko itu istilah ngeternya mungkin bermain aman gitu Pak Bay. Bermain aman. Bermain aman. Gimana tuh bermain aman Safety tuh? player ya. Safety player nggak mau Kalau- ngambil resiko tinggi. Kalau ini tuh Oke, lebih oke, cenderung gimana cara kita buat menghindari resiko tersebut. Oke. Jadi misalkan gini, ternyata setelah kita analisis keuntungan besar, tapi resikonya juga besar. Besar. Nah, Ya. daripada kita menanggung resiko yang besar, udah Cari aman kita aja lah ya, gitu. kita hindari aja, itu salah satunya. Terus kedua ada pengurangan resiko. Pengurangan Tadi resiko. penghindaran. Sekarang pengurangan. Nah, pengurangan risiko ini adalah kelanjutan dari analisis risiko. Dari setelah kita menganalisis, kita kan rencanakan mitigasi. Nah, mitigasi tersebut adalah bertujuan untuk mengurangi resiko-resiko yang akan timbul. Jadi apa aja sih kira-kira mitigasinya yang bisa mengurangi resiko Mengurangi tersebut? resiko, ya. Gitu. Gitu ya, menarik. Terus yang ketiga ada transfer resiko. Nah, Gimana tuh kalau resiko transfer? ditransfer bukan uang aja ya. Jadi sekarang Kurangi. resiko aja transfer. Ya, Oke, gimana tuh? menghindari, mengurangi, sekarang Ditransfer, ditransfer. ya, Ya, makanya. tapi Menarik mungkin bukan lewat mobile banking Oh, tapi bukan. ya kalau transfer ini. Jadi Kalau kalau transfer kayak resiko pemain itu gitu. adalah kita istilah itu menyerahkan atau mengalihkan resiko ke pihak lain. Pihak lain. Semisal kayak asuransi dan lain sebagainya. Oh, gitu. jadi kayak misalnya nih, kalau Iya, kita iya. biaya Pihak sendiri, ketiga mungkin ya. kalau pihak satu ketiga. proyek, kalau biaya sendiri nih, wah risikonya kalau rugi kita terlalu besar nih. Iya. Gimana kalau kita alihkan Kita misalnya dengan bagi-bagi aja deh. kita bagi-bagi nih, kita Bagi-bagi deh, patungan, jadi bagi kalau resikonya nih, biar proyeknya sama-sama gagal, enak gitu ya. risikonya Dibagi Resikonya Tanggung bagi-bagi. transfer tanggung Iya, sama iya. gitu. Iya, Ya, itu iya. salah Betul, satu betul. salah satu dari Strategi. 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 Jadi ketika kita melihat bahwa keuangan ini ternyata udah menguntungkan, terus tapi dilihat dari resikonya ternyata besar. Nah, itu salah satu strategi di bidang manajemen transfer resiko. gitu ya, Transfer, resikonya ke betul. pihak lain. Kalau bisa patungan, jadi kalau rugi ya nggak rugi amat gitu Nah, kan, dibagi gitu. rata ruginya. Betul, kawan, betul. Seperti itu. Menghindar udah, tadi Ngurangin. mengurangi udah, Ngurangin. transfer. Ada lagi nggak nih, Transfer. Pak Maman nih? Ada satu lagi kawai, yaitu akseptasi resiko. Apa ini Akseptasi akseptasi resiko itu adalah mengakui resiko dan mempersiapkan rencana cadangan. Jadi kita Ini tuh menerima. Jadi udah, kita udah siap nih. ya udahlah Plan B-nya resikonya ya. kita terima, tapi Oke. kita juga Ada mempersiapkan plan B-nya gitu ya. rencana cadangan. Oke. gitu. Misalnya kalau misalnya kita harus tertabak nih, jangan sampai keras, kesenggol aja dikit gitu. Nah, gitu. Jadi Gimana? kalau misalkan terjadi kita gak rugi-rugi banget. Gitu. Tapi tetap rugi kan? Tapi terima, tapi terima. Jadi udah disiapkan nih kalau misalnya nanti kesenggol Umar, kita udah siapin nih obatnya apa gitu. Mungkin kayak gitu ya. Persiapan ya. Tapi tidak sampai sampai fatal gitu ya Sampai akibatnya fatal, terhadap betul, kawan. proyek tersebut ya. Benar. Menarik ya. Jadi kita udah tahu tuh kata kawai tadi, kita udah memperkirakan bahwa kita Ini itu akan terjadi ya. akan terjadi kecelakaan misalkan, tapi kita udah nyiapin Menghindari. obatnya Nyiapin. gitu. Jadi bukan kita berusaha buat tidak celaka mungkin ya, tidak Iya, terjadi iya, kecelakaan, tapi kecelakaan udah kita Antisipasi Iya, ya. antisipasi, Iya. betul. Iya, menarik. Ternyata banyak ya cara menghindari resiko ya. Maksudnya cara menghadapi resiko-resiko resiko tadi banyak itu ya. kamarnya banyak. Kalau saya sih kalau risiko dihindarin aja deh. Lebih aman Pertama ya. tadi ya. Cari aman. Cari ya. aman. Lebih aman. Cari aman. Cari ya. aman. Yang Ngapain paling ya? pertama tadi itu ya. Tapi nggak ada tantangan ya kalau Nah, gitu itu. ya. Karena kan gini ya, high gain itu pasti high risk. Jadi Nyambungnya Iya. ke situ ya. Iya, iya. betul. Jadi keuntungan yang besar pasti risikonya juga besar. Risikonya gitu. besar. Benar-benar. Jadi tergantung si investornya nih. Kemampuan mereka untuk menerima resiko berarti ya. Betul. Jadi ada yang investornya yang tadi kan mau main amannya, ya proyeknya ini aman nih, enak nih, saya player, bolehlah kita biayain, ini layak nih kita anggap gitu kan. Tapi kalau yang misalnya investornya udah pengalaman gitu kan, wah ini harusnya nggak apa-apa lah kita terima risikonya, tapi untungnya agak besar seperti itu. lanjut. Jadi ini memang banyak keterkaitannya, Iya, Bang, banyak. ya gitu. Banyak Jadi pertimbangan, banyak Kawai. pertimbangan, betul, gitu. Nah,
Gitu Kak Maria kayaknya nih. Kayaknya dari tadi udah semuanya udah semua aspek dibahas ya. Semua aspek ya berarti. Berarti ada berapa tuh dari pasar, operasional teknis, teknis. terus organisasi SDM, terus tadi ada finansial, hukum, sama terakhir resiko ya tadi. Ada 6 berarti ya, 6 komponen 6 utama komponen. Nah, kalau dikaitkan sama PJT 2 nih, gitu ya. Kan PJT juga suatu entitas nih, perusahaan nih gitu kan. Ya mungkin apa sih kaitannya FS itu dengan tugas dan fungsi PJT 2 misalnya? PJT 2 kan kita sering menginvestasi nih ya. Iya, Kak Maman ya. Ya, sebetulnya saya juga sama Kak Maman kan sama-sama di bidang perencanaan dan investasi nih. Apa sih manfaatnya FS itu gitu ya terhadap investasi yang akan dilaksanakan oleh PJT 2? Mungkin Kak Maman yang bisa menjelaskan nih kaitannya, keterkaitannya fungsi FS itu terhadap investasi seperti apa? Karena kalau saya mah parah aja sih, yang jadi yang mengevaluasi sebetulnya Kak Maman gitu. Mungkin Kak Maman bisa lebih detail nih, apa sih kaitannya FS terhadap Jadi investasi di screening dulu di Kak Maman baru parah Kak. Kalau oke, kalau Kak Maman oke, saya ikut aja. Betul. Ya kebetulan Oke, saya dengan Kak Wai ini adalah staf bagian atau di perencanaan teknik investasi di divisi pengembangan usaha. Jadi sebenarnya kita satu tektokan terus. Jadi kalau berkaitan dengan visibilitas tadi di PJT 2, kebetulan kita ada peraturan direksi nomor 6 tahun 2022 tentang pedoman investasi. Jadi di sana dijelaskan bahwa mungkin ini buat informasi buat sobat luar semuanya di PJT yang tiap tahun juga kan suka mengusulkan investasi. Mungkin ini sebagai ya informasi tambahan lah begitu kan yang udah ada di sebenarnya udah ada di prosedur 6 gitu kan. Kadang saya kalau baca prosedur tuh malas. Males bukanya dengerin Kak Maman aja lah. Ini lebih enak dengerin deh. Ini penting nih informasi ini sobat bener ya. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan yang berkaitan dengan visibility tadi yang ada di pros 6 tersebut kawan. Jadi di pedoman investasi itu di PJT 2 ada 3 kelompok investasi. Pertama ada kelompok pengembangan usaha. Kelompok pengembangan usaha ini terdiri 2 macam. Ada diversifikasi dan pengembangan usaha, ada peningkatan usaha. Diversifikasi diversifikasi dan pengembangan usaha ini adalah investasi yang benar-benar baru. Yang di PJT itu belum pernah ada atau udah pernah ada tetapi mau dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu perlu FS ya? Nah, salah satunya ini, salah satunya perlu sebagai FS. Syarat ya. Terus yang kedua ada peningkatan usaha. Kalau peningkatan usaha itu adalah investasi yang bersifat meningkatkan usaha yang udah ada. Jadi misal udah ada nih, tapi mau ditingkatin, entah itu dari produksinya atau dari mesinnya, dari apanya. Yang penting itu udah ada dan mau ditingkatkan. Itu masuk ke kelompok investasi yang peningkatan usaha. Kemudian ada investasi yang rehabilitasi atau penggantian. Nah, investasi ini itu dia sifatnya hanya mengganti sebagian tanpa meningkatkan fungsi. Jadi FS kayak kalau ya itu. Nah, kalau untuk investasi yang rehabilitasi ini tidak perlu FS, tidak perlu kajian. Karena FS-nya sudah di awal ya gitu ya. Betul, jadi karena emang investasinya juga udah ada, udah dilaksanakan gitu kawan. Ini investasinya hanya untuk menambah umur aset mungkin ya. Jadi aset itu bisa digunakan terus-menerus gitu ya. Betul kawan. Nah, terus yang terakhir ada sarana penunjang. Jadi sarana penunjang ini adalah investasi yang tidak ada kaitannya langsung dengan alur kerja perusahaan, tetapi sifatnya mendukung gitu kawan. Jadi apa tuh contohnya Kak Maman? Contohnya itu kayak pengadaan barang, pengadaan ATK gitu terus terus optimalisasi aset, pengadaan penunjang, betul. Alat-alat komputer mungkin ya sebagai pendukung kerja gitu ya. Nah betul. Jadi dari 3 kelompok investasi tersebut yang membutuhkan kajian kelayakan itu adalah investasi yang bersifat pengembangan usaha. Yang 2 jenis tadi itu. Nah, itu dari unit kerja itu harus mempersiapkan dulu pra-kajiannya. Pra-kajiannya itu disiapkan dari unit kerja. Oh, jadi sebelum dia mengusulkan investasi yang tadi 2 kriteria itu, unit kerja wajib menyusun pra-FS-nya gitu ya. Nah, apa cukup aja nanti dari pra-FS syaratnya supaya itu dia bisa masuk
investasi yang disyaratkan di PRD 06 itu tadi? Oh, belum Kak Wai, itu masih prakajian. Oh, gitu ya. Jadi yang diusulkan oleh unit kerja itu baru prakajian, di mana isinya itu mungkin hanya maksud tujuan, kajian teknis, keuangan yang gambarannya itu masih global detail, ya. Masih belum dari- ya, lebih versi ininya singkatnya Nggak ya. seperti yang mentah lah istilahnya. Belum seperti yang sedalam kita tadi, terangin tadi ya, iya. sedalam tadi itu segala aspek apa dinilai, Nilai. dievaluasi Betul. seperti apa secara detail, asumsinya lebih mendalam. Nah, betul Kak gitu Wai. ya. Nah, tadi yang dijelaskan oleh Kak Maria, Kak Radit, Kak Wai, nanti dikerjakan oleh divisi yang mengelola untuk penyusunan FS. Oh, Ya jadi itu. jadi di bagiannya Karadit lah nanti Nah, di bagian apa Kak Radit? di Litbang Di ya. Litbang. Bagian Usaha, pengembangan ya. usaha. Iya. Jadi dari pra FS yang Dari unit wilayah. diusulkan dari Unit unit wilayah, wilayah ini, betul. nanti dievaluasi Di nih. review dan evaluasi di bagian Direview. Litbang dan usaha. Kemudian Di nanti bagiannya dikembangkan Karadit. menjadi FS FS, gitu ya. Dan ada rekomendasinya seperti apa gitu. Nah, baru setelah ada FS ini, Basun bisa memenuhi syarat yang tadi investasi yang 2 itu ya. Iya. Betul. Sebagai salah satu syarat ya, ini baru salah salah satu satu kan. syarat, betul. Salah satu. Salah Padahal kan satu. syarat yang lainnya banyak nih. Masih banyak. Tapi yang paling penting FS-nya itu sendiri ya, kajian kelayakan itu Betul. dalam 2 kategori investasi tadi ya. Apa Betul. tadi? Pengembangan dan peningkatan peningkatan usaha. Peningkatan usaha, betul. Oke, menarik. Jadi menarik. kan terkadang kan kita bingung ini masuknya kemana sih ini apa ya investasi tersebut, apakah kelengkapannya perlu kajian atau enggak. Nah di situ mungkin kita baik, bisa melihat di prosedur 6 tersebut ya. Jadi kita tahu dulu nih pengertian dari investasi pengembangan usaha itu apa, pengertian dari rehabilitasi itu apa, Harus pengertian satu dari mindset dulu sarana ya. penunjang itu Iya, apa. betul, Nah betul. setelah kita tahu tentang definisi masing-masing kelompok investasi tersebut, kita bisa mencocokkan. Ketika kita mau usaha investasi, ini masuknya kemana? Oh ini mah kalau yang ini tidak perlu FS atau yang ini perlu FS gitu. Iya. Jadi ketika kita mengusulkan itu, kita udah siap dengan kelengkapan yang mau kita usulkan Iya, gitu. betul. Kak Oke, Wai. menarik nih. Ada tadi kan juga kita jelaskan ya. Setiap perusahaan kan menentukan FS layak atau tidaknya kan ada masing-masing standarnya Masing-masing gitu standar, iya. kan. Apalagi terutama di bagian analisa finansialnya. Nah, menurut Kak Maman nih, ada nggak standar di PJT nih? Dari payback periodnya harus berapa persen, IR-nya harus gitu di PRD 06 itu. Bisa dijelaskan nggak Kak Maman nih? Kalau di PRD 06 kebetulan ada kriteria yang mensyaratkan si investasi tersebut layak untuk diteruskan atau tidak. Salah satunya itu di kriteria FS. Di antaranya yaitu payback period atau tadi ya balik modal lah. modal. Jadi tapi balik modal tersebut tergantung dari perusahaan masing-masing ya Kak Wai. Jadi tidak Nah, kalau di PJT gimana tuh? tidak ditentukan secara spesifik berapa tahun gitu. Soalnya kan tergantung dari investasi yang akan kita laksanakan. Oh, tergantung proyeknya ya. Tergantung Iya, proyeknya. proyeknya Jadi tidak ya. Beda-beda tidak tiap- semua proyek itu sama. sama gitu Kak. Betul. Jadi mungkin benchmarknya terhadap proyek yang sama di perusahaan yang lain juga atau di sekitarnya gitu. Misalnya FS PAM ini payback periodnya rata-rata 10 tahun. 10 tahun. Nah, kalau misalnya proyek itu Lebih dari segitu. 10 tahun, oke lah dianggap layak gitu ya. Layak lah. Tapi kalau misalnya 20 tahun lah, ini Ya, itu mungkin nggak jauh layak. banget Ya, gitu seperti ya. gitu kan. Ya, jadi ya, ya, ya. jadi benchmarknya ke proyek-proyek Project, yang betul. serupa Yang gitu serupa, ya betul. dengan perusahaan yang lain atau yang lebih yang sudah umum Ya. berlaku di industri Betul, spam misalnya seperti itu gitu. Terus selain PBP apa lagi Kang Terus Maman? yang kedua ada NPV. NPV yang Atau tadi saya keuntungan bilang. betul seperti yang tadi Kak Wai Ya. jelaskan NPV tadi pengertiannya apa. Nah, itu kalau di prosedur 6 itu NPV itu asalkan lebih dari 0 itu dinyatakan layak gitu. Jadi diterima nih sama Diterima, PJT ya, betul. harus lebih dari 0 gitu, Nol, proyek. jadi Oke. jangan sampai minus gitu Kak Wai. Oke, oke, oke. Setelah itu apa lagi nih Kang Maman nih? Kemudian ada IRR. IRR ya. IRR itu disyaratkan harus lebih besar daripada diskon rate. Oh, Itu dinyatakan layak. layak tuh ya. Betul. Ya misalnya gini lah. Kalau cuma IR-nya 3%, 5% ngapain bikin proyek kan? Nah, gitu Lalu Kak. deposito aja gitu kan, gitu kan, jauhin capek-capek kita gitu. Betul, Tapi betul, keuntungannya betul. IR cuma Kecil, 5% ya. ya. Mending kita deposito. Mungkin seperti itu ya Kang Maman ya. Betul, betul. Terus ada lagi Kang Maman yang lainnya. Saya nggak tahu tadi apa payback period yang disyaratkan, terus NPV, IRR. Udah ya itu. Udah Kak Wai, udah. Oke, terus di PRD 06 apa lagi tuh yang perlu dipertimbangkan nanti sama teman-teman itu? Kalau di PRD 06 itu
dari usulan dari unit kerja itu kebetulan cuma persyaratan dokumen kelengkapan aja ya Kak Wai ya, yang tadi seperti saya sebutkan bahwa kelengkapan yang disiapkan untuk mengusulkan sebuah investasi itu tergantung dari kelompok investasinya, kayak gitu. Nanti setelah mereka mengusulkan, diproseslah di divisi pengembangan usaha. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih, kalau unit kerja ingin menginvestasikan pengembangan usaha atau peningkatan usaha, memang yang paling penting studi kelayakannya dulu yang harus dipenuhi ya. Nah, betul Kak Wai. Betul ya gitu. Kalau studi kelayakannya nggak benar ya pasti akan tidak memenuhi syarat yang disyaratkan di PRD 06 lah gitu ya. Betul. Jadi pertimbangan dari manajemen ini mah nggak layak nanti sampai dia layak. Karena kalau syarat lain kan syarat teknis saja ya, dari teknis, gambar, betul Pak. Nah, betul Kak Wai. Jadi Ya. kalau misalkan untuk kelompok investasi yang lain selain non pengembangan usaha, itu kita dokumen kelengkapannya itu yang bersifat teknis. Yang bersifat kayak KAK, RKS, terus shop drawing, gitu, RAB, termasuk dengan jadwal pelaksanaan juga. Seperti itu Kak Wai. Tetapi kalau misalkan yang bersifat pengembangan usaha, itu kelengkapan yang diusulkan, dokumen yang harus dilengkapi, itu hanya kajiannya aja Kak Wai. Wajib tuh ya. Kajiannya dulu ya berarti ya. Jadi unit kerjanya jangan asal usul aja ya. Ya asal usul maksudnya. Yang mengusulkan tapi nggak dilengkapi tadi itu kan. Betul. FS-nya belum ada. Kadang-kadang pengalaman kita juga ya. Kadang-kadang FS-nya baru dibuat saat proyek itu sudah diprogramkan gitu. Jadi makanya suka telat tuh, kadang-kadang suka carry over. Jadi sebetulnya kalau mengusulkan sesuatu itu memang minimal pra-FS atau FS-nya itu udah tersedia. Jadi betul, supaya proyek itu sesuai dengan jadwal. Jadi ya, misalnya tahun ini harus selesai ya, tahun ini akan selesai. Karena tinggal pelaksanaannya aja, tidak lagi dalam pembuatan FS-nya. Jadi gitu ya Sobat Renal atau teman-teman di unit wilayah, memang kalau dikaitkan dengan FS dengan PRD 06, dampaknya seperti itu ya Kang Maman, bahwa memang FS ini sangat wajib lah, bukan sangat wajib ada dalam program investasi yang bersifat pengembangan usaha. Jadi itu dulu tuh yang penuh, ini jangan usul saya pengen ini nanti aja FS-nya buat nanti itu berjalan itu sangat mengganggu jadwal program investasinya. Justru sebelum kita mengusulkan investasi itu kajiannya dulu yang harus disiapkan. Benar ya. Betul juga nih. Kita mau ngusulin investasi tapi kajiannya nggak layak kan nggak mungkin. Betul, kalau FS-nya udah bahwa ini layak untuk diinvestasikan baru diprogramkan. Jadi kalau ditarik simpulan, mungkin kalau kita mau investasi spa misalnya ya, di tahun ini kita buat FS-nya sampai detail engineering-nya, baru tahun kemudian pelaksanaan programnya itu lebih komprehensif optimal, lebih betul. Jadi tidak project itu tidak akan terlewat tahun. Air ngidul lah istilah orang Sunda. Berarti itu salah satu manfaatnya FS itu ya berarti ya. Nah, betul. Manfaatnya dilakukannya FS dulu gitu sebelum kita melakukan project tuh ya. Biar ke depannya juga lebih enak untuk menjalankannya, semua kajiannya udah dipenuhi gitu ya. Gitu ya, baik. Nih, kan selama kita di PTI ya, Kang Maman ya, ini kan banyak FS gitu ya yang masuk. Menurut Kang Maman, Kak Radit nih, supaya menghindari, Kak Radit kan kebetulan di bidang ini ya, di banknya, supaya menghindari risiko FS itu salah gitu. Karena kan kadang-kadang nih FS nih karena tadi ya dibuatnya terburu-buru nih. Karena kan investasi mau dibuat buru-buru lah, banyak asumsi data diadakan yang nggak ada diadakan. Jadi FS-nya menjadi kurang walaupun dihitungannya layak, tapi ternyata kan itu kan datanya mungkin datanya nggak valid. Nah, hal-hal apa aja nih harus dihindari supaya tadi itu kesalahan di FS itu supaya FS-nya lebih reliable gitu ya. Lebih reliable betul. Mungkin Kak Maria punya pendapat supaya menghindari risiko, atau Kak Radit? Coba dari Kak Radit dulu deh, yang mengkaji lebih expert. Iya, menurut pengalamannya nih, pengalamannya sewaktu di bank nih.
Kadang kan suka mereview FS nih kan Iya, dari iya. tempat lain gitu. Nah, biasanya sih dalam studi kelayakan itu ya menjadi tidak akurat gitu ya. Ya, tidak Karena akurat, ada beberapa betul. alasan. Betul, Yang betul. pertama, data informasi tidak lengkap. Kemudian ketidakcermatan dalam mengumpulkan atau menganalisis data. Kemudian kesalahan perhitungan. Wah, kesalahan. Perhitungan secara finansial maupun teknisnya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan yang salah. Dan yang terakhir tergantung kondisi lingkungannya. Nah itu Kak Wei, mungkin Kak Maria. Itu Apa namanya itu? membuat FS itu tidak Tidak akurat, akurat, ya. betul. Seolah-olah layak, begitu saat dilaksanaan lu kok nggak sesuai Kok nggak dengan sesuai? FS-nya, jadi ada yang salah. Tidak Jadi, segampang itu ya. Tidak ternyata. segampang lagu tuh ya. Jadi gini, Bangga. memang kalau ditarik dari apa yang dijelaskan Kak Radit ini, berarti yang penting dalam merumuskan FS itu supaya benar-benar layak, supaya ini berarti dari asumsi dan data. Betul. Ya. Betul. Jadi asumsi kita, data kita tuh harus reliable ya, Iya. harus betul gitu ya. Maksudnya proses check and recheck, Iya. mungkin data tes gitu kan tuh harus terus dilakukan ya. Berdasarkan Jadi historikal yang ada juga gitu. Iya, jadi nggak dipaksakan Nggak nih. dipaksakan, ya. Kalaupun memang si FS itu memang sebetulnya ini tidak layak, dirubahlah data supaya jadi layak. Itu nggak Sebenarnya nggak reliable itu. nggak reliable kan ya. Jadi itu hal-hal Harus yang dihindari gitu, sebenarnya yang harus seperti dihindari itu. ya, Ya, karena memang analisa hitungan itu bisa dimodifikasi ya, betul ya. Jadi itu nanti berdampak ke depannya Kak Wei. Kalau dipaksakan ya seperti yang Kak Wei bilang tadi, misalkan analisanya perhitungannya dipaksakan seperti itu, si kajiannya sudah dilayak dijadikan layak, ya nanti berdampak pas pada saat proses pelaksanaan kalau si proyek itu udah selesai dan Jalan. sudah diimplementasikan di lapangan. Jadi betul ya. Pasti banyak Jadi ada orang pepatah gini, data sampah yang dimasukkan hasilnya akan jadi Iya, sampah sampah juga. Tuh, mungkin Gitu, kaitannya itu kali ya. Iya. Jadi sebagus apapun proyek itu layak, Proyek tapi itu datanya tidak tidak akurat, akurat. tidak reliable, Heeh. ya hasilnya juga walaupun dinyatakan layak, tapi tidak reliable, tidak iya. Tidak menggambarkan keadaan sebenarnya Iya, gitu ya. itu benar, Kak Maria. seperti Iya. itu. Memang harus ada kejujuran ya. Ya, Memang kejujuran betul. untungnya di kita nih ada akhlak gitu kan. Ya, Ah, iya, iya betul. Harus sesuai dengan akhlak Jadi lah. FS itu sebetulnya dengan Penjabaran budaya ya. akhlak itu bisa sangat erat kaitannya. Karena kalau FS kita hubungkan dengan budaya akhlak, maka insya Allah FS-nya itu akan sangat layak gitu. Apalagi kan yang pertama A-nya amanah kan. Betul, Iya. amanah. Jadi data yang dipakai ini benar-benar amanah, benar-benar jujur atau historikalnya betul, tidak ada yang dimodifikasi sesuai, gitu kan. Akhlak atau tapi kompeten ya. Kompeten. Pasti yang nyusun kan harus kompeten kan. Oh iya benar. Iya kan, masa nyusun FS nggak menentukan kompetensinya. asumsi-asumsinya kan harus Betul, mengerti kompetensi kan. di masing-masing Keahliannya. keahliannya Iya, seperti itu. Kemudian harmonis kan. Ini kan harus harmonis nih menggabung semua unit kerja semua aspek harus diharmonisasi supaya gitu. Masuk ya akhlak tuh ya. Masuk Di semua lini Terus emang apa akhlak lagi itu. Kolaboratif. Kolaboratif. Iya. Kolaboratif. Kolaboratif ya tadi ya, kita berkolaborasi dengan instansi lain tadi yang Iya. ngomong kan. Kalau misalnya mitigasi risiko hukumnya, kita kan nggak, misalnya kurang ahli dalam bahasa hukum, kita bisa kolaborasi dengan konsultan Dengan bagian konsultan, hukum betul. seperti itu ya. Apalagi kan Adaptif aspeknya ya. banyak tadi kan itunya. Kemudian adaptif ya. Adaptif ya. Adaptif kita bisa menggunakan teknologi nih dalam Iya. menyusun FS. Berarti ya akhlak juga masuk ya Masuk, Semua lini penyusunan. memang. Sama masuk. Benar. Jadi gitu Kak Maria, mungkin penjelasan apa sih itu FS secara general ya. Iya. Mungkin terakhir nih ya, gimana Kak Maria? Ada sisi terakhir nih. Kesimpulan atau apa? Kan selama ini Kak Radit, Kak Maman ini kan ini sering bikin FS nih, ya kan? Atau kesulitan apa sih? Atau pengalaman atau yang menarik terkait dengan FS gitu Nah, bisa tuh pada saat diceritakan. gitu. Misalnya Entah menyusun atau mengkaji ya kan tadi Mas Radit mengkaji. pengalaman yang menarik kan Oke. pernah ikut pelatihan juga nih kan. Nah dalam pelatihan itu ada hal yang menarik nggak, misalnya wah ada ilmu baru nih, saya harus menghitung ini, asumsinya seperti ini. Itu dalam kehidupan sehari-hari nih terhadap
pembuatan RF pelatihan itu Kak Radit, Kang Maman apa tuh biasanya? Bisa diceritakan nggak? Apa ya kemauannya? Bentar. Kayak tadi tuh sebetulnya kayak mau beli HP kan udah mempertimbangkan jangan-jangan hasil pelatihan kemarin itu ya. Itu sih secara nggak langsung ya, secara nggak langsung kita udah mempraktekkan juga kan itu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Apa Hasilnya ya? dari Hasil kemarin ini berarti Maksudnya sudah diterapkan berdampak ini, Kak, sekali ya terhadap tugas dan fungsinya di tempat sekarang bertugas ya di DPU nih ya kan. Dampaknya ada ya, dampaknya ada. Jadi kan kalau review RS kita udah tahu nih. Setidaknya poin-poin yang apa ya, poin-poin yang harus dicek itu apa aja, kita ya istilahnya lebih apa ya, lebih tahu. Mungkin kalau dibilang expert atau paham ya kita atau juga mungkin masih lebih belajar pede, lah. karena Lebih pede, iya betul. karena udah ada ilmunya. sudah Iya, oke. sedikit udah dapat dasar-dasar untuk mereviewnya seperti itu kali ya. Terkait mungkin validasi datanya, terus analisis lebih mendalamnya, terus evaluasi dan pemeriksaan ulangnya itu mungkin kita lebih apa ya, lebih tahu aja lah gitu ya, Kamaman ya, lebih tahu aja gitu. Apa maksudnya apa saja yang perlu Ya perlu dievaluasi betul. Bagian mana saja yang harus direview seperti itu, betul, misalnya iya. dari analisa keuangannya bagian apanya, terus dari segi risikonya mungkin tadi Kang Maman kan dari apanya gitu ya. Jadi lebih paham lah terhadap FS yang akan dievaluasi gitu ya, karena Betul, sudah bisa dibilang seperti itu Kak. ya kan latihan make pervis ya. Iya. Misalkan aku mau bikin project nih, langkah-langkah bikin FS tuh awalnya tuh mulainya dari mana nih berarti aku? Oh, studi kelayakan project ya. Nah, misalkan aku project. mau Apa sih apa dulu gitu iya ya yang gitu harus kan. dilakukan ya? Kan tadi udah dijelasin nih semua analisisnya, tapi mulai awalnya tuh berarti aku harus mulai dari mana nih? Kalau mau membuat project dan mau melakukan analisis studinya nih. Awalnya itu dari identifikasi data dulu ya Kak ya. Betul. Kemudian Kenapa sih harus diidentifikasi gitu loh? Karena identifikasi data. Kemudian ya lanjutkan ke yang tadi komponen yang 6 itu, analisis pasarnya, terus finansialnya. Jadi personal tujuannya data mau codingnya. ngapain dulu, Iya betul. habis itu nanti baru ke yang komponen-komponen tadi tuh dianalisis semua. Iya, kita misalkan mau bikin kalau ditarik kesimpulan dari tadi tuh ya betul. Kayak mana satu pertama identifikasi idenya nih atau proyeknya nih. Proyek nih mau proyek apa nih gitu kan? Proyek spa, proyek misalnya EBT ya, atau proyek apa lagi DPU atau pariwisata perubahan. Ini harus ditentukan dulu nih, diidentifikasi dulu. Setelah tahu kita kalau mau ke suatu tempat harus tahu dulu tujuannya buat apa. Tuh seperti apa. Nah, dari tujuannya itu kemudian kita tentukan nih. Kita kumpulin data-data yang relevan terkait proyek tersebut gitu. Jadi lakukan pengumpulan data, terus kita analisis, baru tuh setelah data-data tersebut, baru kita analisis tuh tadi yang aspek yang tadi itu seperti yang Kak Radit sebutkan. Berarti datanya itu harus yang benar-benar digodok berarti ya Kak ya. Betul. Jangan seperti kata Wapai data sampah gitu. Jangan sampai data yang kita kumpulkan itu data sampah. Soalnya kan kalau jadi misalnya jangan hasilnya juga sampah data gitu. historikal, data eksis yang benar-benar terjadi. Riset. Yang relevan lah, emang data itu harus relevan ya gitu ya. Kemudian baru tadi dihitung analisis pasarnya dari data tersebut ya, analisis pasarnya, finansialnya, kemudian risikonya seperti itu kan. Nah, semua setiap langkah itu jadi penting tuh, harus komprehensif, harus lengkap semua aspeknya. Jadi nanti si pengambil keputusan bisa tepat dalam mengambil keputusan terhadap proyek tersebut gitu. Nah, supaya tadi FS tadi reliable gitu, benar-benar layak, kita yang tadi tuh yang kesalahan yang rendah itu data informasinya itu harus tidak lengkap. Itu harus kita hindari. Kalau data informasinya tidak lengkap, itu mending kita hindari proyek tersebut gitu. Karena dikhawatirkan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya gitu. Kemudian tadi kan Kak Radit tuh ketidakcermatan. Nah, itu merupakan salah satu juga aspek si FS itu menjadi kurang akurat seperti itu. Tadi kesalahan perhitungan, nanti pelaksanaan kerjaan. Jadi gitu Kak Maria itu langkah-langkah yang apa ya? Sebelum kita menyusun FS langkah basic gitu. lah itu Langkah basicnya nanti. Seperti itu Kak Maria.
Menarik banget nih hari ini. Kayaknya aku dapat banyak ilmu nih dari Nggak kerasa ya gitu. dari ini iya udah panjang banget ya obrolan kita nih kayaknya nih. Iya. Panjang kali lebar jadi luas ya. Obrolan jadi meluas kan. Iya, jadi ini semua nih. Kesimpulannya nih, kalau misalkan aku mau nanya satu kata yang menggambarkan tentang FS, tentang studi kelayakan nih, bisa dipikir dulu, bisa ini dulu. Oke. Dari Coba kalian dulu dari yang paling muda dulu kalau. Oke, boleh dari yang paling muda. Dari yang tadi dipaparkan nih. Dari ilmu-ilmu yang sudah di ini ya. Aku kayaknya kalau FS ininya tentang kajian. Kajian. Oke. Coba Satu dari kata, kajian. Karadit. FS sama dengan asumsi. Oh iya betul, karena di FS itu Asumsi semua. banyak asumsi yang kebanyakan dihitung iya. nanti. Betul. Bisa. Oke, good. Kalau Kamu Kamaman nih, apa nih? Kamu nih. Apa ya? FS data. Data kayak. Iya, Ini dua-duanya penting ya. Data yang Karena komprehensif. data itu harus reliable ya, relevan Iya, ya iya, terhadap iya. proyeknya. Kalau saya itu FS itu proyeksi ke depan. Oke. Oh Jadi- iya. Jadi si proyek ini kalau dijalankan proyeksi ke depannya apa menguntungkan atau tidak? Oh, gitu. betul Kawai. Kalau buat saya gitu ya satu kata Oke. proyeksi. Gitu Kamaria. Iya. Gitu. Keren-keren banget nih kakak-kakak ini nih. Terima kasih loh udah Ya, mau sama-sama, berbagi Kak Maria. tentang Oke. kajian Ya, feasibility study ya, ini. buat sobat learner juga Semoga sobat learner juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari kakak-kakak ini. Kalau nanti ternyata ada yang mau lebih mendalam lagi, wah kayaknya tertarik banget nih tentang FS. Aku mau buka usaha, bisa hubungi kakak-kakak dari divisi pengembangan Boleh, usaha. boleh. Nanti ada nomornya di Iya bisa. Yang penting cocok harganya ya. Langsung aja ke ruangannya gitu ya, langsung. Kalau ada itu juga. Ya, terima kasih banyak atas waktunya sobat learner. Semoga ada yang bisa didapatkan dari hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.